kalian pasti tahu kan, kalau kalian masak air, pasti tutup panci ya gerak-gerak kayak gini kan. Tapi, kalian tahu nggak? Kalau misalnya ada dua air yang dimasak bersamaan, tetapi air yang kedua ditambah dengan gula, maka larutan yang pertama, tutup pancinya akan gerak-gerak terlebih dahulu. Kira-kira, kenapa ya? Langsung aja kita bahas yuk. Gas! Tunggu dulu. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada video kali ini? Yaitu bagaimana penurunan tekanan uap dalam pengaplikasiannya dalam rumus delta P. Dan setelah itu kita bakal bahas juga nih bagaimana penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung aja kita bahas. Gaskan Brody. Nah, sebelum itu kita harus belajar dulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi nggak peduli apa jenis zat dan partikel yang terlarut. Misalnya ada dua buah larutan, yang satu 0,5 gram urea dan yang satu lagi 0,5 gram glukosa. Keduanya akan memiliki nilai koligatif yang sama. Selanjutnya, jika suatu zat dilarutkan dalam suatu pelarut, maka akan menghasilkan sifat-sifat koligatif larutan. Ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, delta P, kenaikan titik didih, delta TB, penurunan titik beku, delta TF, dan tekanan osmotik, P. Karena kita sudah bahas zat terlarut dalam pelarut atau larutan, maka kita harus bahas juga konsentrasi larutan. Ada 5. Yang pertama itu persen, yang kedua ppm atau part per million, yang ketiga molaritas, yang keempat molalitas, dan yang kelima fraksi mol. Tapi yang identik dengan sifat koligatif larutan itu hanya 3, yaitu molalitas, dan juga fraksi mol. Yang pertama bakal kita bahas adalah molaritas. Molaritas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan dengan rumus M besar atau molaritas sama dengan N atau mol per V. V adalah volume larutan. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah zat terlarut dalam 1 kg pelarut dengan rumus M kecil atau molalitas sama dengan N atau mol per P. P adalah massa pelarut. Yang terakhir adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan mol zat dengan mol keseluruhan dengan rumus misalnya ada suatu zat A dicampur dengan suatu zat B, maka fraksi mol A sama dengan mol A dibagi dengan penjumlahan mol A ditambah mol B. Fraksi mol B sama dengan mol B dibagi dengan penjumlahan mol A dibagi mol B. Penjumlahan dari fraksi mol A ditambah fraksi mol B sama dengan 1. Sebelum kita bahas rumus, kita bakal kenalan dulu nih sama Francis Mary Brooks. Dia adalah ahli kimia dan fisika yang mempelajari hubungan tentang tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut dari 1887 hingga 1888. Setelah penelitian 1 tahunnya, Raoult menyimpulkan tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya, atau biasa disebut hukum Raoult. Dengan rumus P sama dengan X pelarut dikali P0. Setelah membahas rumus, kita akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Mengapa air yang dicampur dengan gula akan menguap lebih lama dibandingkan dengan air saja? Air yang dicampur gula itu sama dengan ada zat terlarut dalam airnya. Maka permukaan air bakalan kehalang sama partikel zat terlarut. Hal ini mengganggu proses penguapan air. Akibatnya jumlah uap air di atas permukaan air berkurang sehingga tekanan uapnya bakal turun. Hal inilah yang menyebabkan air kedua menguap lebih lama daripada air yang pertama. Nah, selanjutnya ini kita bakal bahas contoh penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita bakal dikasih 3 contoh nih. Yang pertama, ada penerapan penurunan tekanan uap dalam menjemur pakaian. Kebiasaan orang Indonesia selalu mencuci pakaian dan setelah itu menjemur pakaian. Ketika pakaian dijemur, air di serat kain menguap karena tekanan uap air di kain lebih tinggi dibandingkan tekanan uap di udara sekitarnya. Proses ini berlangsung lebih cepat jika udara kering dan hangat, karena tekanan uap air di udara rendah, sehingga mempercepat penguapan. Sebaliknya, jika udara lembab, perbedaan tekanan uap mengecil, sehingga pakaian membutuhkan waktu lebih lama untuk kering. Pemahaman ini menjelaskan mengapa menjemur pakaian di tempat yang hangat
dan berangin mempercepat proses pengeringan. Yang kedua yaitu penerapan penurunan tekanan uap dalam pembuatan es krim tradisional. Dalam pembuatan es krim tradisional, campuran garam ditambahkan ke es untuk menciptakan suhu yang sangat rendah. Penambahan garam ini menyebabkan tekanan uap air es menurun, sehingga titik beku larutan menjadi lebih rendah daripada titik beku air murni. Akibatnya, es mulai mencair, menyerap panas dari campuran es krim di sekitarnya. Proses ini membantu membekukan adonan es krim secara merata.